Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maria Tirsi Nirmala. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pembayaran internasional. Pembayaran internasional atau perdagangan internasional adalah kegiatan atau aktivitas transaksi jual beli barang yang dilakukan antar negara. Perdagangan internasional juga bisa dikatakan sebagai kegiatan jual beli yang terjadi antara dua penduduk dari negara yang berbeda dan atas dasar kesepakatan bersama. Transaksi jual beli itu dapat terjadi antara perorangan dan antara individu dengan pemerintah, lalu bisa juga antara pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Adapun jenis-jenis perdagangan internasional antara lain ekspor, impor, barter, dan konsinyasi. Adapun cara-cara melakukan pembayaran internasional. Yang pertama itu dengan kompensasi pribadi, yang kedua pembayaran tunai, yang ketiga rekening terbuka, dan yang keempat surat wesel dagang. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara melakukan pembayaran internasional dengan surat wesel dagang. Surat wesel dagang adalah dokumen yang digunakan dalam transaksi perdagangan untuk mengatur pembayaran atas pihak-pihak yang terlibat. Dokumen ini berisi perintah tanpa syarat dari satu pihak kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak ketiga pada tanggal yang telah ditentukan. Pihak-pihak yang terlibat dalam surat wesel dagang ini adalah yang pertama itu pihak penarik. Pihak ini adalah pihak yang menerbitkan surat wesel dan memerintahkan pembayaran. Yang kedua adalah pihak tertarik. Pihak tertarik adalah pihak yang diperintahkan untuk melakukan pembayaran. Dan yang ketiga adalah pihak penerima. Pihak penerima di sini adalah sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran. Cara pembayaran surat wesel dagang. Pembayaran surat wesel dagang biasanya melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama itu penerbitan surat wesel. Pihak penarik menerbitkan surat wesel dan menyerahkannya kepada pihak penerima. Yang kedua itu, pihak penerima mengajukan surat wesel kepada pihak tertarik untuk penerimaan. Pihak tertarik menerima dengan menandatangani surat wesel tersebut yang berarti mereka setuju untuk membayar pada tanggal jatuh tempo. Yang ketiga, pembayaran. Pada tanggal jatuh tempo, pihak penerima mengajukan surat wesel kepada pihak tertarik untuk pembayaran. Pihak tertarik melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang tertera pada surat wesel. Yang keempat itu pengalihan. Jika penerima ingin mengalihkan hak pembayaran kepada pihak lain, mereka dapat melakukan pengalihan dengan menandatangani bagian belakang surat wesel. Dengan begitu, pihak yang menerima pengalihan tersebut dapat memiliki hak untuk menagih pembayaran. Di sini saya akan memberikan salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan surat wesel dagang. Di sini ada 3 pihak. Yang pertama itu Andi, Budi, dan Citra. Andi di sini sebagai pihak penarik, di mana ia adalah seorang pedagang yang menjual barang kepada Budi. Budi di sini sebagai pihak tertarik. Budi adalah pembeli yang berutang kepada Andi. Dan yang ketiga adalah Citra. Citra di sini sebagai pihak penerima. Di sini Andi berutang uang kepada Citra. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, Andi menerbitkan surat wesel. Andi membuat surat wesel yang memerintahkan Budi untuk membayar sejumlah uang kepada Citra pada tanggal tertentu. Kemudian, Andi menyerahkan surat wesel tersebut kepada Citra. Ketika surat itu sudah sampai di Citra, maka Citra akan mengajukan surat wesel kepada Budi, lalu membawa surat wesel tersebut kepada Budi. Jika Budi setuju, dia akan menandatangani surat wesel tersebut. Ini berarti Budi berjanji akan membayar Citra pada tanggal yang ditentukan. Pada tanggal jatuh tempo, Citra akan kembali menemui Budi. Budi akan membayar sejumlah uang yang tertera di surat wesel kepada Citra. Setelah melakukan pembayaran,
surat wesel akan dicap lunas oleh Citra dan dikembalikan kepada Budi. Surat wesel ini seperti surat perintah resmi. Dengan adanya surat wesel, Citra memiliki jaminan bahwa Budi akan membayar. Jika Citra ingin, dia juga bisa memberikan surat wesel tersebut kepada orang lain, misalnya Dina, sebagai pembayaran utang. Ini disebut sebagai pengalihan. Oke teman-teman, itu saja penjelasan dari saya mengenai pembayaran internasional surat wesel dagang. Sekian dari saya, terima kasih.